Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan hands-on dari Lab 319 DNS Lookup. Jadi DNS Lookup ini mengajarkan teknik passive recognize lewat DNS. Bagaimana cara bagaimana cara mengumpulkan informasi domain, server DNS, pemilik atau pendaftar domain, dan host yang terkait tanpa langsung menyerang target. Tujuannya adalah supaya kita tuh bisa menemukan alamat IP, kemudian nama server, mail exchanger, catatan teks, alokasi blok IP, dan melakukan reverse DNS menemukan hostname dari IP. Nah, semua itu berguna untuk perencanaan pengujian penetrasi yang etis untuk audit keamanan. Oke, langsung aja. Pada part pertama, kita akan menggunakan DNS Lookup untuk memperoleh informasi domain dan alamat IP. Step pertama, masuk ke Kali Linux dan buka terminal. Di sini saya udah masuk ke Kali Linux, lalu buka terminal. Nah, selanjutnya mempelajari kemampuan NS Lookup. Nah, kita menjalankan man NS Lookup untuk membaca manual. Jadi, NS Lookup ini bisa dipakai non-interaktif atau sekali perintah atau interaktif. Nah, coba kita jalankan man NS Lookup. Oke. Ini ada banyak. Kemudian, kita lanjut ke step 3, itu menggunakan perintah NS Lookup. Kita akan klik NS Lookup untuk masuk ke mode interaktif. Ini kita ketik di terminal. Kemudian kita akan ketik cisco.com untuk melihat server dan alamat domain. Oke, nah ini ya, server kita ada di 111, kemudian addressnya adalah 1.1.1.1.53. Nah, kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita akan set pipe sama dengan ini untuk mencari domain dan link server. Change wallet type of set. Lanjut ke step 4, yaitu ubah server DNS yang dipakai untuk melanjutkan lookup. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step 4, yaitu ubah server DNS yang biasa dipakai untuk melakukan lookup. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan kode no NS lookup metacad, terus masukin DNS.
Coba. Oke, ini kelihatan di sini kita bisa lihat em, server dan juga address kita. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke part 2, yaitu menggunakan fungsi WIS untuk mendapatkan informasi pendaftaran domain. Nah, step yang pertama, kita akan membandingkan keluaran atau output dari WIS untuk beberapa organisasi. Nah, kita menggunakan perintah WIS isco.com. Di sini itu menampilkan pendaftar domain, kontak administratif atau teknisi. Nah, kemudian eh, tanggal pendaftaran, pembaruan, dan lain-lain. Nah, jadi di sini tuh merupakan data registrasi dan administrasi. Kemudian di step kedua, kita akan menggunakan WIS untuk mengetahui informasi pendaftaran alamat IP. Kita akan menggunakan IP 72.163.5.201. Oke, nah ini artinya alamat IP server DNS ini berada di dalam blok yang dialokasikan ke Cisco, sehingga berguna untuk menentukan jaringan mana yang memiliki milik organisasi target. Selanjutnya di part ketiga kita akan membandingkan output dari NSLOOKUP dan DIG. Nah, sekarang kita akan menjalankan perintah DIG cisco.com. Nah, DIG ini untuk menampilkan bagian header, question, kemudian answer, authority, additional, serta statistik query. Nah, selanjutnya di step kedua kita akan menggunakan DIG untuk memperoleh info tambahan dengan menggunakan DIG cisco.com 8.8.8 ms. Nah, jadi untuk perbandingan antara DIG dan juga NSLOOKUP, kalau NSLOOKUP itu lebih sederhana, kemudian mode interaktif, kadang outputnya lebih ringkas. Nah, kalau DIG itu outputnya lebih rinci, kemudian formatnya terstruktur, jadi kita mudah membacanya. Kemudian menampilkan header atau flag statistik. Nah, DIG ini juga sering jadi pilihan tool standar pada sistem Linux untuk debugging DNS. Selanjutnya, part keempat, kita akan melakukan reverse DNS lookup atau RDNS dengan menggunakan perintah dig, minx, kemudian IP. Nah, di sini itu perintah dig, minx ini akan mencari PT record atau reverse mapping yang memberi hostname yang terkait dengan IP, sehingga nanti ini membantu untuk menemukan hostname yang mengikat ke IP. Kemudian kita di sini diminta untuk ulangi perintah yang sama ke dalam subnet lain. Seperti ini. Hasilnya juga menampilkan PT record. Nah, kemudian kita lanjut ke
step 2 yaitu menggunakan utilitas host untuk RDNS. Dan di sini perintah host IP ini fungsinya lebih cepat dan ringkas untuk menampilkan nama host. Namun jika PTR ada, kita coba. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah host HSRP ini. Jadi ini dibalik dari nama ke IP dan menampilkan alias atau CNAME jika ada. Oke. Nah, selanjutnya di part ketiga kita akan menggunakan NSLOOKUP untuk RDNS. Nah, dengan menggunakan NSLOOKUP, jadi di sini itu fungsinya untuk menampilkan nama yang ditetapkan ke IP. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan cara lain dengan cara ketik NSLOOKUP baru masukin IP-nya. NSLOOKUP baru kita input IP-nya. Nah, outputnya sama, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi di sini Whois ini kadang menampilkan data register atau hosting, tapi bukan info organisasi akhir. Kemudian reverse DNS atau PTR itu tidak selalu ada atau akurat, karena beberapa IP tidak memiliki PTR atau menunjuk ke hosting generic. Ya, mungkin segitu dulu penjelasan hands-on dari lab 319 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.